Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Salam. Sementara kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini, kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima fatum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kiranya berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 10 ayat 1 dan 2 dari Kongkongan Malam Gelap. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikian Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putramu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-14. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenalmu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlaru begitu saja. Biarkanlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging-dagingmu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segala sesuatu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup ini masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjajahkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu,
hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberitakan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kembali kita memuji Tuhan dari kidung pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan setia, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari, dalam setiap suka dan duka, tangis dan tawa, sakit dan sehat, yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini, kami sekalian boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga boleh bersyukur pada kesempatan hari ini, di hari Sabat Tuhan. Kami sekalian diberikan waktu dan kesempatan, untuk kami boleh berkumpul, bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama membuka sabda kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sehingga ketika firman Tuhan diperdengarkan, kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati dan pakai hamba yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada hari ini, di hari Pentakosta, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dengan perikop Pentakosta, berbunyi demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sekalian boleh tetap sehat, tetap kuat, dan juga diberikan kesempatan untuk bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di mana ada cinta, di situ pasti akan selalu ada yang namanya keajaiban. Cinta dapat mengubah yang pahit menjadi manis, yang keruh menjadi tenang, yang sakit menjadi sehat, penderitaan menjadi kebahagiaan, kemarahan menjadi kesabaran. Itulah kekuatan cinta yang seringkali kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, demikian juga halnya dengan kekuatan cinta yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mampu mengubah segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ia dapat mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, kutuk menjadi berkat, hina menjadi mulia, bahkan ia dapat melakukan segala perkara yang dalam pandangan manusia itu adalah hal yang mustahil. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara tentang Pentakosta. Dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah perayaan 7 minggu, 50 hari sesudah perayaan Paskah. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pentakosta dirayakan sebagai pengucapan syukur atas hasil panen gandum dan pengucapan syukur atas pemberian hukum Tuhan di Gunung Sinai. Umat mengucap syukur kepada Allah yang telah memberi berkat jasmani dan rohani kepada mereka. Umat mengucap syukur karena Tuhan memelihara kehidupan umat dengan cintanya. Dalam perjanjian baru, Pentakosta dikaitkan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, yaitu 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus berlangsung dalam perayaan Pentakosta sebagaimana yang diceritakan dalam naskah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dalam nas ini juga diceritakan bahwa ada mujizat yang terjadi dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, seperti yang terdapat dalam ayatnya yang ke-6b, yaitu para murid dapat bersaksi tentang Tuhan dengan bahasa dari orang-orang yang hadir di Yerusalem pada saat itu. Roh Kudus memberi kuasa menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus menggerakkan para murid untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, sehingga berbagai bangsa mendengar tentang Allah dalam bahasa mereka masing-masing. Kekuatan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus
mampu membuat orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu tercengang-cengang dan heran, sebagaimana yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 bagian A. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus yang telah dicurahkan sebagaimana yang diceritakan dalam nas kita bersama pada hari ini adalah Roh Kudus yang tidak pernah berubah. Ia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia masih tetap bekerja dan berkarya dalam segenap keberadaan kehidupan yang kita jalani sampai pada hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengimaninya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukalah hati kita untuk menerima kehadiran Roh Kudus agar apinya menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan setiap hari, dan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menyembuhkan hati yang terluka, membersihkan hati yang kotor, membentuk hati yang keras menjadi hati yang lembut dan selalu mengucap syukur. Roh Kudus memulihkan hati agar tidak menyimpan kemarahan, prasangka, apalagi dendam. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam diri kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi apa yang sedang dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini tidak bisa kita pungkiri, pasti akan selalu ada saat di mana kita sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan yang terjadi. Bahkan kita menemukan jalan yang buntu, seakan tidak ada jalan keluar untuk persoalan yang kita hadapi. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, berada dalam pimpinannya setiap hari, maka percayalah bahwa kita akan mengerti jalan mana yang akan kita tempuh dan keputusan apa yang akan kita ambil. Roh Kudus adalah roh penghibur dan penolong yang menuntun kita dan memberi jalan keluar untuk setiap persoalan, masalah, dan tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, bukalah hati kita untuk mau senantiasa dipimpin, diarahkan, dan dituntun oleh Roh Kudus Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus tentang kehadirannya dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus untuk membangkitkan semangat, kekuatan, dan penghiburan kepada kita dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dalam setiap suka dan duka, tangis dan tawa, sakit dan sehat yang kita rasakan dan alami di jalan kehidupan yang kita lalui. Kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan itu terus menyala-nyala dalam hati dan seluruh kehidupan kita, sehingga kita mengalami keajaiban dan cinta Tuhan setiap hari. Kita menjadi saksi Kristus dalam segenap keberadaan dan kehidupan kita, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita menjadi saksi iman dalam apapun yang kita lakukan. Bahkan kita menjadi teladan kasih dan iman bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji, disembah, dan diagungkan. Selamat merayakan hari Pentakosta dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan,
marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang agung dan mulia. Kembali kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus pada kesempatan saat ini ya Tuhan, dengan membawa ungkapan syukur, sukacita dan terima kasih kami atas kebaikan, cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Sehingga kami semua boleh ada sampai saat ini menikmati kemurahan dan cinta Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih karena dalam kesempatan persekutuan kami pada saat ini, kami bersama-sama telah diperdengarkan melewati sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama pada pagi hari ini tidak berlalu dari kehidupan kami yang mendengarkannya, tetapi firman Tuhan berakar kuat dalam loh hati kami yang paling dalam, bertumbuh lebat dan menghasilkan buah yang baik dan manis atas kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan nama Tuhan boleh dipuji, disembah dan diagungkan melewati keberadaan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi hari ini, kembali kami bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, keadaan dunia kami yang sampai hari ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami saat ini. Melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati bilur-bilur Tuhan Yesus, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Saudara-saudara kami sebagai garda terdepan, mari Tuhan Kau berkati mereka, Engkau jaga, Engkau lindungi, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan saat ini kami juga menyerahkan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita dan ketentraman, dijauhkan dari berbagai malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, dan juga bencana alam. Pemimpin bangsa kami mari Tuhan berkati, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Berilah bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur, adil dan bertanggung jawab. Sehingga melewati kepemimpinan mereka, boleh membawa dampak yang baik atas kehidupan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Demikian juga bagi kami masyarakat yang ada di dalamnya, berilah bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami menjadi warga negara agar kami menjadi warga negara yang patuh dan tunduk kepada pemerintah kami, mengikuti setiap hal yang baik yang dianjurkan bagi kami tiap-tiap hari. Bapa yang bertata dalam sorga, kami juga menyerahkan pada saat ini gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati gerejamu, Engkau memakai untuk terus menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk menyebar luaskan Injil Kristus ke seluruh muka bumi ini. Sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkatilah setiap hamba-hambamu yang melayani, yang Tuhan pilih, Tuhan utus dan Tuhan tetapkan. Mari berilah bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, semangat dan sukacita, agar kami melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan bagi kami dengan baik, dengan sepenuh hati kami. Kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami sesuai dan seturut seperti maksud dan kehendak Tuhan. Berkati juga setiap jemaat yang kami layani, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan secara khusus, jemaat-jemaat kami yang ada dalam ruang lingkup GKI Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lantung. Mari Tuhan Kau berkati kehidupan mereka satu persatu.
Tuhan berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat, dan kebijaksanaan. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biar di sepanjang hari hidup yang mereka jalani, mereka terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati rumah tangga yang mereka bina, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, bahkan menjadi rumah tangga yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan yang mereka tekuni, sehingga melewatinya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dan melimpah atas kehidupan mereka masing-masing. Sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan yang hidup dalam kekurangan, tetapi mereka semua akan senantiasa hidup dalam kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun masalah, persoalan, tantangan yang pada saat ini dihadapi oleh jemaatmu, mari Tuhan Engkau berkenan hadir dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Engkau memberikan jalan keluar dan kekuatan, sehingga mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah, persoalan, dan tantangan yang pada saat ini sedang mereka hadapi. Bagi jemaatmu yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mari ya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pemulihan bagi mereka, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tangan para medis yang menangani. Sehingga siapapun jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mereka boleh merasakan kesembuhan dan kepulihan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam duka cita, mari Tuhan Kau hibur, Engkau kuatkan mereka, agar mereka mampu menghadapi dan melalui duka cita yang terjadi, dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan mereka. Bagi jemaatmu yang pada saat ini tengah bersuka cita atas setiap berkat, kemurahan, dan cinta Tuhan yang boleh mereka terima dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi, mari Tuhan Engkau perlengkapi sukacita mereka dengan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan, sehingga di sepanjang hari hidup yang mereka jalani, mereka boleh terus merasakan kebaikan dan cinta Tuhan sungguh nyata terjadi atas kehidupan mereka. Bapa yang bertata dalam sorga, kami juga menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami untuk hari ini, besok, lusa, dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apapun yang akan kami hadapi, mari ya Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami, agar semua yang terjadi tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, terus percaya dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami bersama, yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas pengantar terambil dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Pergilah dan terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, dan selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah hari Minggu bersama dengan kami di Jemaat GKE Samarinda. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.